Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Niputo Darmayanti dengan NIM 2018-030826 akan membahas salah satu artikel yang diterbitkan dalam Biotrends volume 11 nomor 1 tahun 2020 yang dengan judul Antiviral Peptides atau AVPS mencari peluang terapi alternatif melawan virus corona yang ditulis oleh Linda Sukmarini, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Cibinong. Untuk karakteristiknya sendiri, peptida antivirus atau antiviral peptides AVPS merupakan senyawa peptida bahan alam yang memiliki spektrum bioaktivitas yang cukup luas dan beberapa di antaranya dapat memiliki lebih dari satu aktivitas biologi. Contohnya beberapa peptida antimikroba atau AMPS juga menunjukkan aktivitas inhibisi terhadap berbagai virus sehingga disebut sebagai peptida antivirus atau AVPS. Senyawa peptida antivirus ini juga dapat dibuat secara sintetik atau AVPS artifisial dan didesain berbasis pendekatan bioinformatika secara in silico dan uji interaksinya terhadap target tertentu. Secara umum, AVPS bersifat kationik atau bermuatan positif dan amfifatik atau mengandung daerah yang bersifat hidrofobik maupun hidrofilik. Karakteristik tersebut sangatlah penting untuk peptida yang berfungsi sebagai antimikroba. Adapun karakteristik fisiokimia antara AMPS dan AVPS juga tidak berbeda secara signifikan. Hidrofobisitas sendiri termasuk karakteristik yang penting pada peptida dalam aktivitas menangkal virus berserubung. Untuk keunggulannya, AVPS alami memiliki keunggulan diantaranya memiliki spesifitas tinggi, toksisitas dan biodegradabilitas peptidase yang rendah atau membatasi akumulasi dalam jaringan tubuh dan juga memiliki bobot molekul yang kecil. Dan untuk kekurangannya sendiri, AVPS alami memiliki kekurangan yaitu waktu paruh yang pendek, potensi imunogenik, dan biaya produksi yang tinggi, serta daya absorpsi secara oral yang rendah, sehingga menjadi keterbatasan beberapa pemanfaatan senyawa-senyawa peptida tersebut sebagai obat antivirus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme aksi AVPS. Studi mengenai AVPS sendiri telah menjadi fokus beberapa proyek riset pada beberapa tahun terakhir ini, baik secara struktur maupun mekanisme aksi. Secara umum, mekanisme aksi AVPS adalah dengan cara menghambat penempelan virus pada sel target secara fusi antara virus dan membran, merusak kapsul atau selubung virus, ataupun menghambat replikasi atau penggandaan materi genetik virus. AVPS sendiri bersifat virusidal dengan bekerja secara langsung mencegah partikel virus masuk ke dalam sel target atau inang atau berkompetensi untuk situs penempelan pada membran sel inang sehingga tidak terjadi fusi antara virus dan membran sel, mencegah interaksi dan penetrasi virus sehingga pada akhirnya tidak terjadi adsorpsi. Selain itu, AVPS juga dapat berperan dalam menghambat siklus virus pada tahap lainnya, yang menyebabkan diantaranya berupa penghambatan ekspresi gen awal virus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai desain rasional AVPS dalam menangkal infeksi virus corona. Desain ini menggunakan mukroporin M1 yang termasuk AVPS artifisial yang didesain dari peptida bahan alam mukroporin yang disintesis dari fenom kalajengking. Varian mukroporin M1 mengalami modifikasi asam amino glisin dan prolin sehingga menjadi residu polar arginin atau lisin. Modifikasi asam amino tersebut menghasilkan varian peptida yang lebih bermuatan positif pada bagian hidrofilik peptida sehingga meningkatkan interaksi dengan selubung virus. Dengan demikian, melalui mekanisme aksi virusidal, interaksi tersebut menurunkan kemampuan infeksi virus dengan aktivitas inhibisi terhadap SARS-CoV. Dengan adanya gangguan pada proses pembentukan kompleks 6Hb, diketahui dapat menghambat fusi virus ke dalam sel, sehingga infeksi virus dapat dicegah.
Hal inilah yang menjadi basis desain peptida pada anti-MERS-CoV dan anti-HCoV229E. Desain peptida P1 sendiri berdasarkan sekuens HR2 MERS-CoV yang memiliki aktivitas EC50 secara in vitro. Peptida HRP2 didesain berdasarkan sekuens HR1 dan HR2 MERS-CoV. Analogi HRP2 berpotensi untuk dikembangkan sebagai inhibitor fusi virus untuk pengobatan pasien terinfeksi MERS-CoV. Begitu pula desain peptida MERS5HB yang mengandung 3 salinan atau kopi sekuens HR1 dan 2 salinan sekuens HR2 diharapkan mampu mencegah interaksi antara HR1 dan HR2. Dan untuk aplikasi FIPS sebagai antivirus HCoV229E dengan basis sekuens protein yang sama, peptida 229E HR2P menunjukkan aktivitas antivirus yang stabil saat diberikan secara intrasanal pada saluran pernapasan atas dan bawah pada hewan coba. Pembahasan yang terakhir itu mengenai tantangan dan peluang FIPS sebagai terapi obat antivirus corona. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di antara banyak kelebihan FIPS sebagai agen terapi obat antivirus, ada beberapa kendala potensial yang masih harus ditangani. Seperti yang pertama, terkait biaya dan produksi FIPS sintetik yang tinggi karena berbasis sintesis kimia yang mahal. Hal ini dapat ditangani dengan pendekatan biosintesis melalui rekombinan peptida yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan biaya produksi. Kemudian yang kedua yaitu waktu paruh yang pendek dan absorpsi secara oral yang rendah juga termasuk tantangan yang biasa ditemui karena peptida rentan terhadap protease dan peptidase. Dan cara penanganannya yaitu untuk meningkatkan target terapeutik dapat dilakukan melalui modifikasi struktur kimia, misalnya modifikasi pasca translasi dengan amidase dan asetilase. Kemudian sikrilasi ataupun pemanfaatan isoform de asam amino yang stabil dan penambahan asam rantai lemak. Dampaknya yaitu terjadi peningkatan stabilitas dan pengurangan tingkat pengenalan substrat dan afinitas penempelan terhadap enzim protease serta peningkatan permeabilitas antara membran. Dan yang terakhir yaitu tantangan terkait sistem penghantaran yang sangat tergantung pada target virus. Sebagai contoh, bila targetnya adalah selubung virus atau tahap replikasi serta pemberian obat melalui oral dan injeksi parenteral, maka konjugasi peptida dengan nanocarrier, antibodi, karbohidrat ataupun lipid dapat menjadi alternatif peluang untuk dilakukannya terapi. Melalui pengembangan teknik ataupun metode untuk memproduksi dan meningkatkan baik farmakodinamika maupun farmakokinetik FIPS, tantangan-tantangan tersebut dapat berubah menjadi peluang yang potensial. Perhatian terhadap pengembangan obat berbasis peptida saat ini semakin meningkat. Screening dan produksi ala skala besar dapat membantu percepatan tahapan pencairan obat, sehingga diharapkan lebih banyak peptida antivirus yang dapat memasuki tahapan uji klinik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.